Hai Sobat STI SBI, nah di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Humas dan Marketing Public Relations. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Rani Desiana Sari dengan NIM 603, Dia Suryatmoko dengan NIM 605, Rahayu Susanti dengan NIM 614, Beni Irawan dengan NIM 15, Stefani Dean dengan NIM 617. Humas dan Marketing Public Relations. Apa sih yang dimaksud dengan Marketing Public Relations dan Humas? Mari kita simak di pembahasan berikut ini. Nah, hubungan masyarakat atau public relations adalah fungsi manajemen untuk menjalin hubungan dengan publik melalui komunikasi dan sarana lain dengan tujuan untuk menumbuhkan saling pengertian dan saling percaya, rasa simpati, memperoleh pengakuan, penerimaan, dan dukungan terhadap setiap kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi. A. Peran Humas. Yang pertama, komunikator. Kemampuan sebagai komunikator baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik dan lisan atau tatap muka. Di samping itu, Humas juga bertindak sebagai mediator dan sekaligus persuader. Yang kedua, relationship. Kemampuan peran Humas membangun hubungan yang positif antar lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan eksternal. Humas juga berupaya menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan, kerjasama, dan toleransi antar kedua belah pihak, seperti manajemen, pimpinan, dan yang lainnya. Yang ketiga ada backup management. Melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia, dan untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kerangka tujuan pokok perusahaan atau institusi organisasi. Yang keempat ada teknisi komunikasi atau communication technician. Berbeda dengan 3 peranan praktisi public relations profesional sebelumnya yang terkait erat dengan fungsi dan peranan manajemen organisasi. Peranan communication technician ini menjadikan praktisi public relations sebagai jurnalis in resident yang hanya menyediakan layanan teknisi komunikasi atau dikenal dengan metode of communication in organization. Untuk selanjutnya ada marketing public relations atau disingkat dengan MPR. Adalah bagian dari strategi pemasaran dan strategi perusahaan secara keseluruhan sebagai penghubung perusahaan dengan konsumennya serta masyarakat luas melalui penyampaian informasi, program-program, dan kesan yang meyakinkan dalam usaha memperlihatkan bahwa perusahaan dan produk-produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, kepentingan, dan minat konsumen. Selanjutnya ada tujuan marketing public relation. Tujuan marketing public relation atau yang biasa disebut MPR yaitu mendapatkan kesadaran, merangsang penjualan, memfasilitasi komunikasi, dan membangun hubungan antara konsumen, perusahaan, dan merek produknya. Ada beberapa tujuan
Selanjutnya ada strategi marketing public relation. Yang pertama ada strategi push. Strategi ini digunakan perusahaan untuk mendorong produknya melalui sarana tertentu. Yang kedua ada strategi pull. Strategi ini digunakan untuk membangun permintaan konsumen sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan yang terakhir ada strategi pass. Strategi ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menciptakan opini yang menguntungkan. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu kebangkitan public relation atau humas. Menjaga reputasi sebuah perusahaan atau sebuah merek merupakan keahlian seorang public relation dalam mengelola informasi publik untuk diantisipasi, untuk dianalisa, dan untuk dimengerti opini publik terkait perusahaan atau sebuah brand. Public relation atau humas adalah seseorang yang bertugas mengelola citra dan reputasi perusahaan melalui langkah komunikasi yang strategis dan disebarluaskan untuk mendapatkan keuntungan berupa persepsi yang positif. Alasan mengapa public relation atau humas banyak diminati orang-orang yang pertama yaitu gaji yang menjanjikan. Maka tak heran seorang public relation dituntut untuk memiliki kreativitas tinggi sehingga menciptakan ide, menciptakan solusi dan jejaring komunikasi dengan klien dan media. Di balik gaji yang menjanjikan itu, seorang public relation dituntut untuk langsung terjun ke lapangan untuk mencari informasi terkait publik untuk disebarluaskan. Kemudian alasan yang kedua yaitu berkarir di bidang public relation atau humas setidaknya memiliki institusi atau naungan dengan dua pilihan yaitu agensi dan korporasi, yang dimana perbedaan agensi dan korporasi ini ada di ruang lingkup kerja, ruang kreativitas, dan lingkungan kerjanya. Kemudian alasan yang ketiga yaitu berkarir di bidang public relation tentu akan merasa puas akan karir yang digapai dan mendapatkan jaminan hari tua. Selain itu, persaingan kerja di dunia public relation ini cukup ketat. Setelah penjelasan tadi, mungkin banyak yang belum paham apa sih peran dan tanggung jawab dari public relation. Nah, sedikit penjelasan tentang peran dan tanggung jawab dari public relation. Yang pertama, merepresentasikan citra perusahaan kepada publik. Yang kedua, melaksanakan serangkaian kegiatan untuk membentuk dan memperkaya identitas. Yang ketiga, membagikan informasi yang berkaitan dengan produk, misalnya isi suatu kegiatan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mengidentifikasi permasalahan yang timbul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang kurang nyaman mohon dimaafkan, karena yang nyaman itu saat berada di pelukan. Ayu Ting Ting makan kepiting. Thank you for watching.